Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang and welcome back to my YouTube channel dengan saya Fitrianingsih. Di kesempatan kali ini saya bakalan bahas masalah penelitian. Mungkin ada juga di antara teman-teman yang tertarik dengan kegiatan penelitian yang ada di UT. Kira-kira gimana sih caranya bergabung dalam kegiatan penelitian yang ada di UT? Selengkapnya akan saya bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar saya makin semangat untuk sharing informasi bermanfaat lainnya. Kalau teman-teman ingin aktif dalam kegiatan penelitian, yang pertama teman-teman harus belajar membangun koneksi dengan orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan penelitian. Jadi usahakan teman-teman bergabung dengan grup yang di dalamnya itu ada dosen-dosen UT gitu. Karena biasanya dosen-dosen UT ini setiap tahun pasti melakukan kegiatan penelitian. Dan kebanyakan dari mereka itu akan membutuhkan tim untuk membantu mereka dalam kegiatan penelitian tersebut. Di UT sendiri itu ada namanya LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Itu adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh UT, di mana isinya itu adalah para dosen yang merupakan peneliti, terutama dalam penelitian R&D research ini untuk pengembangan bahan ajar. Untuk bisa menjadi bagian di dalam kegiatan penelitian ini, kita harus bergabung dengan mereka-mereka yang ada di LPPM ini. Jadi kalau teman-teman bergabung ke dalam grup, coba bergabungnya itu jangan ke grup yang hanya terdiri dari mahasiswa aja, tapi kita harus bisa membangun koneksi dengan orang-orang yang penting, yang berkecimpung memang di dalam kegiatan penelitian. Saya kemarin itu kebetulan di program studi saya, kami dibuatkan grup oleh ketua prodi. Nah, jadi saya bergabung di grup itu. Kebetulan pada saat itu ketua prodi saya dan juga beberapa dosen lainnya itu membutuhkan tim yang akan membantu mereka di dalam kegiatan penelitian R&D research ini. Ini udah jalan 2 tahun. Saya menjadi salah satu tim peneliti yang ada di program studi saya untuk pengembangan bahan ajar dengan penelitiannya itu R&D research. Yang kedua, kalau seandainya teman-teman sudah bergabung di dalam grup, maka aktiflah untuk mengecek setiap notifikasi dari grup tersebut. Karena bisa jadi pada saat itu ada dosen UT yang membutuhkan tim peneliti. Kalau menurut teman-teman bidangnya itu masih sama dengan jurusan yang teman-teman jalani saat ini, atau mungkin teman-teman tertarik dengan bidang tersebut, nggak ada salahnya teman-teman mencoba mendaftarkan diri menjadi tim peneliti. Yang ketiga, kalau nanti teman-teman terpilih sebagai tim peneliti, maka teman-teman harus siap dengan segala tanggung jawab yang diberikan. Intinya itu harus mau belajar dan mau diajarkan. Kalau teman-teman ikut kegiatan penelitian, teman-teman pasti akan sering nih diminta cari bahan ini, cari bahan itu, kemudian kita disuruh paraphrase, disuruh bikin laporan segala macam. Itu kita terjun langsung loh. Kita benar-benar belajar otodidak dari situ. Dalam kegiatan penelitian ini, semuanya memang nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Pasti ada kesulitan yang kita alami. Namanya aja juga berproses ya. Do your best semaksimal yang kamu bisa. Yang keempat, jangan berhenti di tengah jalan, karena ada juga nih mahasiswa yang udah terpilih jadi tim peneliti, kemudian udah jalan kegiatan penelitiannya dan ngerasa itu berat, takut nggak bisa menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang diberikan, akhirnya kabur. Nomornya mulai nggak aktif, nggak bisa dihubungi. Jangan sampai seperti itu, karena kalau udah seperti ini kita kayak udah dapet rapor merah nih dari dosen yang memilih kita. Berarti kita itu adalah seseorang yang nggak bisa diandalkan. Jadi kalau udah gabung dalam kegiatan penelitian ini, kita pasti menemui yang namanya kesulitan. Ketika kita dikasih tugas, kita nggak berhasil ngerjain, kita kan bisa minta bantuan ya, kita bisa minta saran juga. Pokoknya setiap kesulitan itu teman-teman harus bisa menyelesaikannya. Dari sini kita belajar menyelesaikan masalah, belajar juga untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri. Bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan setiap tantangan yang diberikan. Yang kelima, ketika teman-teman bergabung dalam kegiatan penelitian, jangan berharap teman-teman nanti akan dapat insentif dalam bentuk uang gitu ya. Kita jangan fokus sama untungnya dulu. Yang penting itu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang kayaknya bisa kita masuki aja, nggak perlu terlalu mikirin nanti ada feedbacknya nggak sih ke kita. Karena saya yakinnya gini, kalau kita gabung dalam kegiatan penelitian itu secara tidak langsung pasti ada impactnya ke kita. Contohnya seperti saya nih, mungkin nggak punya basic dalam kegiatan penelitian, apalagi kita menulis hal-hal yang sifatnya ilmiah, itu nggak ada basicnya, tapi karena kegiatan ini akhirnya saya bisa lulus mata kuliah karya
karya ilmiah bahkan tanpa mengikuti mata kuliah karya ilmiah itu. Berkat kegiatan ini, saya mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Yang tadinya saya pikir itu sangat sulit untuk menembus publikasi jurnal, akhirnya saya bisa. Dan itu karena melalui kegiatan penelitian ini. Pokoknya kegiatan-kegiatan akademik yang kita ikuti, terutama yang berkaitan dengan penelitian, itu secara tidak langsung pasti nantinya akan membantu kita dalam hal-hal yang sifatnya ilmiah. Yang keenam, kalau seandainya teman-teman nanti sudah dipilih menjadi tim peneliti, jangan lupa juga untuk terus membangun koneksi dengan dosen yang memilih teman-teman sebagai anggota penelitiannya. Di luar kegiatan tersebut, usahakan juga teman-teman tetap terhubung dengan ketua peneliti atau dosen yang mengikutkan teman-teman di dalam kegiatan penelitiannya. Kalau dosennya udah melihat teman-teman mau belajar, kemudian memiliki potensi dan dapat diandalkan, nah bahkan ketika tanpa teman-teman minta, mereka akan otomatis menyodorkan kepada teman-teman setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Yang paling penting dari semua tahapan-tahapan yang saya bilang ini, jangan lupa untuk membuat your personal branding. Jadi teman-teman harus bisa membranding diri sendiri. Gimana cara membrandingnya? Ya seperti 6 tahapan yang saya sebutkan di awal. Kalau teman-teman bisa mengerjakan itu, bahkan tanpa teman-teman minta, teman-teman akan diaktifkan terus untuk ikut dalam kegiatan penelitian. Saya awalnya itu ikut jadi tim peneliti untuk kegiatan R&D research untuk pengembangan bahan ajar pada salah satu mata kuliah yang ada di program studi saya. Ini batu loncatan pertama saya, dan ini juga yang membuat saya akhirnya dilibatkan dalam banyak hal yang ada di UT. Jadi sekalipun kita nggak dikasih duit, misalnya jalan aja, pasti kita dapat sesuatu kok dari ikut kegiatan ini. Apa yang saya dapatkan dari ikut kegiatan penelitian yang ada di UT ini? Ketika saya mengikuti kegiatan penelitian ini, ya memang seperti yang saya bilang, benar-benar semaksimal yang kita bisa. Dosen saya melihat keaktifan saya di dalam kegiatan ini, akhirnya saya juga ditawarkan untuk jadi tim penulis di dalam buku yang mereka bikin. Itu juga buku ilmiah, sering disuruh revisi, cari tambahan referensi, banyak lah pokoknya, tapi saya tetap kerjain. Akhirnya itu jadi lompatan buat saya untuk dikembangkan lagi jadi lebih, hingga akhirnya saya bisa tembus jurnal internasional, sehingga saya tidak perlu menulis karya ilmiah lagi. Nah, jadi itulah pengalaman saya ikut kegiatan penelitian yang ada di UT. Saya yakin teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Baiklah teman-teman, sekian informasi yang dapat saya share di kesempatan kali ini. Jangan lupa diteruskan ke teman-teman yang lainnya biar makin banyak yang mendapatkan informasi ini. Saya Fidrianingsih, see you soon. Assalamualaikum.